Selamat malam, kami dari kelompok 10 kelas A akan mendemonstrasikan modul 2 tentang konfigurasi database client server. Kelompok kami terdiri dari Saya Aditya dengan 02 106 0077. Saya Vici dengan NIM 2102 1106 0182. nama saya Sirna Bertani Kasenda dengan NIM 2102 11060216. Saya Gabriel Eden Rompas, NIM 210211060. Kami akan memasuki bagian percobaan. Pada bagian 1.1, di sini kita akan melakukan uji coba koneksi client server dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, kita membuka aplikasi Oracle Net Manager yang bisa kita akses melalui searching untuk melihat hasil konfigurasi jaringan database. Selanjutnya, di sini kita akan membuka menu pada vertikal sisi kiri yang terdiri dari Create, Delete, Test, Service, dan Help. Kemudian kita akan memilih menu test service untuk melakukan testing pada service bernama SNXC. Di sini kita akan melakukan connection test. Tapi pertama-tama kita akan klik change login untuk mengganti user ID dan password default dengan user ID sistem dan passwordnya learn Oracle. Selanjutnya kita akan tes hasil tersebut dan hasil tersebut telah tersambung. Dan untuk melakukan tes pada Oracle SQL Command Line dengan login ke database server menggunakan service name yang telah dibuat dengan sintaks SQL plus /nolog untuk masuki SQL plus. Kemudian kita akan connect system /learn Oracle at SNXC. Dan bisa dilihat bahwa sudah terkoneksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adinda. Baik, kita masuk pada percobaan kedua. Jadi pertama, pada Oracle Net Manager, kita memilih menu edit, kemudian klik create untuk menambah net service. Selanjutnya, kita menginput net service name dengan seed praktbd, kemudian klik next. Selanjutnya, kita memilih TCP/IP atau Internet Protocol sebagai network protokolnya. Kemudian kita klik next. Yang selanjutnya kita menginput hostname sesuai dengan nama komputer masing-masing, kemudian memasukkan port number dengan 1521, kemudian next. Selanjutnya adalah menginput service name dengan XE dan connection type sebagai database default, kemudian klik next serta finish. Kemudian kita mencentang use Oracle 8 release 8.0 compatible identification. Kemudian kita menginput SID dengan nama praktbd dan menyimpan perubahan dengan mengklik Save Network Configuration pada menu file. Selanjutnya kita menekan test service untuk mengetes apakah konfigurasi berhasil dibuat atau tidak. Kemudian error terjadi pada saat menginput SID dengan nama praktbd. Sehingga untuk mengatasi error tersebut, kita membuka command prompt dan kemudian mematikan servisnya, lalu menghidupkannya lagi. Kita gunakan perintah lsn rctl start untuk mengecek apakah listener telah berjalan atau tidak. Kemudian, seperti pada hasil akhir, connecting tersebut telah berhasil. Selanjutnya, kita membuka command prompt untuk mengakses database server SID dengan sintaks connect system /learn Oracle at SID praktbd. Kemudian pada bagian tugas akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vici. Kita masuk pada bagian tugas yang bagian pertama kita membuat 2 buah server Oracle XE
dengan menggunakan dua buah komputer. Kita menghubungkan kedua komputer tersebut menggunakan jaringan komputer. Kita membuka akun Oracle Cloud yang akan kita gunakan dan kita menekan tombol Autonomous Database. Yang berikut kita pilih Create Autonomous Database dan melakukan konfigurasi seperti yang ada di layar. Setelah konfigurasi, kita menekan tombol Create Autonomous Database. Dan setelah kita membuat akun, kita akan berada dalam kondisi provisioning. Dan setelah itu kita mendownload wallet file dari DB Connection. Pada bagian kedua kita membuka SQL Developer dan kita menambah database yang baru, koneksi database dengan nama Oracle Database ATP2 dengan memasukkan username admin dan password PrakTBD modul 2. Dan di sini kita bisa lihat Oracle Database ATP2 telah terhubung. Yang berikut kita membuat koneksi baru dengan koneksi Oracle Client. Di sini kita menggunakan nama input sebagai labtbd1 dan username system dan password learn Oracle. Di sini kita bisa lihat database labtbd1 telah terhubung. Lalu kita lakukan yang sama pada labtbd2. Dan di sini telah terhubung. Pada soal nomor 2 kita membuka file listener.ora di dalam folder home directory. Dan bagian berikutnya kita menjelaskan fungsi dari listener.ora. Jadi fungsi dari listener.ora adalah sebagai service yang diperlukan bagi Oracle untuk dapat diakses oleh sebuah network. Dan yang berikut ada SID list yang berfungsi sebagai daftar list SID, SID disk yang berfungsi sebagai deskripsi dari SID, yang berikut SID name berfungsi sebagai nama dari SID, Oracle name berfungsi sebagai lokasi penyimpanan, dan program yang berfungsi sebagai program yang berjalan pada SID. Bagian berikutnya akan dijelaskan oleh Eden. Selanjutnya masuk pada tugas ketiga. Di sini
kita akan membuka file yang bernama tnsname.ora. Berikut adalah tampilan dari file tnsname.ora. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari tnsname.ora. tnsname.ora berfungsi sebagai file konfigurasi yang digunakan oleh database Oracle untuk menyimpan serta mengkonfigurasikan detail connection ke dalam database yang berbeda. Selain itu, berfungsi juga dalam mengisi parameter konfigurasi jaringan dari sisi klien. Selanjutnya, pada bagian 3.3, saya akan menjelaskan kegunaan dari address, protokol, host, connection data, server, dan service name. Pertama, address berfungsi sebagai deskripsi koneksi untuk net service name. Kemudian ada protokol yang berfungsi sebagai protokol yang digunakan, contohnya TCP. Selanjutnya ada host berfungsi sebagai nama dari mesin listener yang sedang berjalan, contohnya MSI. Kemudian ada connect data berfungsi dalam membuat bagian service name. Selanjutnya server yang berfungsi sebagai status server yang terkoneksi. Dan yang terakhir service name yang berfungsi dalam menentukan hubungan ke service yang lama, contohnya XE. Selanjutnya, dengan menggunakan konfigurasi yang ada pada tns.ora, kita akan menambahkan konfigurasi Oracle Client. Pada bagian ini kita akan membuka file tnsname.ora. Berikut tampilan dari file tersebut. Kemudian dengan menggunakan konfigurasi file tnsname.ora, kita akan menambahkan konfigurasi Oracle Client. Dan di sini kita menambahkan konfigurasi dengan nama coba. Dan berikut adalah tampilan dari file tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan konfigurasi yang ada pada tnsname.ora, kita akan menambahkan konfigurasi klien yang terkoneksi dengan database Oracle yang lain. Kita akan mengecek apakah konfigurasi telah berhasil ditambahkan pada Oracle Net Manager. Sepertinya Eden putus koneksi, jadi akan dilanjutkan oleh saya. Dengan menggunakan konfigurasi yang ada pada file tnsname.ora, tambahkan konfigurasi Oracle Client agar dapat terkoneksi dengan database Oracle yang lain. Oleh karena itu, kita melakukan tes service untuk mengecek apakah sudah terkoneksi dengan server. Setelah menambahkan konfigurasi pada file tnsname.ora, maka dapat dilihat bahwa konfigurasi telah berhasil dan saat service dites hasilnya telah berhasil. Selanjutnya, pada modul ini telah dibuat dua buah net service. Kedua net service menggunakan service identification yang berbeda. SNXE menggunakan service name dan SID Praktebeden menggunakan service ID atau SID. Nah, di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan service name dan SID beserta perbedaannya. Untuk service name atau TNS adalah yang diberi saat kita terhubung ke database dari jarak jauh.
Service name dicatat dalam file bernama tns name.ora pada klien. Untuk mengecek service name dapat menggunakan query yaitu select value from $, parameter where name like %service_name. Di sini kita dapat lihat bahwa service name-nya adalah exe. Selanjutnya untuk SID adalah nama unik untuk mengidentifikasi instansi atau database. Untuk mengeceknya kita dapat menggunakan query select sys context user p SID from dual. Sebuah service name dapat berasosiasi dengan satu atau lebih SID. Jadi secara singkat, SID merupakan pengenal sistem basis data yang unik, sedangkan service name itu berupa alias. Demikianlah hasil presentasi dan demonstrasi dari modul 2 laporan PrakTBD kelompok kami, yaitu kelompok A10. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.